perubahan terbaru dalam sistem konsesi MotoGP yang menarik perhatian. Sebelumnya, sistem poin podium menentukan akses ke keuntungan teknis. Namun, sekarang telah digantikan dengan sistem peringkat baru yang memiliki 4 tingkatan berbeda. Ini didasarkan pada persentase poin konstruktor maksimum yang diraih oleh setiap pabrikan. Ducati sebagai contoh memulai di peringkat A dengan 96% dari maksimum poin konstruktor tahun 2023, mengalami pengurangan dalam hal ban tes dan wildcards dibanding musim lalu. Sedangkan KTM dan Aprilia berada di peringkat C, mendapatkan keuntungan tambahan berupa ban tes dan wildcards dibandingkan aturan tahun 2023. Yamaha dan Honda masing-masing dengan 27% dan 25% dari poin maksimum berada di peringkat D. Mereka mendapatkan manfaat terbesar, berhak atas seluruh konsesi lama serta peningkatan ban tes. Gigi Dalignya dari Ducati menyatakan dukungannya terhadap sistem konsesi untuk meningkatkan persaingan, namun mengkritik keuntungan yang diberikan kepada KTM dan Aprilia. Saya mendukung sistem konsesi karena untuk pameran, untuk kejuaraan, penting untuk memberikan kemungkinan kepada pabrikan yang mengalami tahun-tahun sulit untuk berkembang. Jadi, bagi pabrikan Jepang, saya sangat senang memberi mereka kesempatan untuk pulih dengan cepat. Tetapi kami juga memberikan keuntungan kepada Aprilia dan KTM dibandingkan dengan kami, karena kami memiliki lebih sedikit ban untuk mengembangkan motor sepanjang musim, dan tidak ada kemungkinan untuk melakukan wildcard. Mereka memenangkan beberapa balapan musim ini, dan mereka berjuang untuk memenangkan balapan sepanjang musim. Jadi menurut saya ini cukup aneh. Kami menilai mendukung Jepang lebih penting daripada memblokir konsesi KTM dan Aprilia. Pada akhirnya kami di sini untuk pertunjukannya, dan jika pertunjukannya benar-benar bagus, maka saya pikir itu lebih baik untuk semua orang. Pada akhirnya kita harus mencapai kompromi. Jack Miller juga menyoroti bahwa Honda masih berhak atas konsesi maksimum meskipun mereka memenangkan GP tahun ini. Di sisi lain, Alberto Puig dari Repsol Honda menyambut baik sistem baru ini sebagai kesempatan untuk pemulihan yang lebih cepat. Saya pikir ini pasti membantu seperti yang kita lihat di masa lalu pada pabrikan lain, kata tim manajer Repsol Honda Alberto Puig. Sekarang giliran kami yang mendapat manfaat, yang pasti itu akan membantu, tapi tidak seperti. Saya punya kelonggaran, saya akan segera punya motor bagus. Anda memerlukan waktu, namun waktu untuk memulihkan kekurangan performa akan lebih cepat. Kami senang dan senang untuk itu. Lucio Cecchinello dari LCR Honda juga antusias dengan kesempatan tambahan untuk melakukan tes. Dan Fabio Quartararo dari Yamaha menyatakan kebutuhan timnya untuk lebih banyak tes dan menyambut baik perubahan konsesi tersebut. Meskipun juara dunia 2021, Quartararo tidak memenangkan balapan tahun ini, ia memberi Yamaha 3 podium Grand Prix. Setelah kemenangan Rins di Texas, Marc Marquez memberi Honda podium kedua tahun ini di Motegi. Di tahun 2023, Ducati benar-benar mendominasi dengan meraih 13 kemenangan di MotoGP dan 13 sprint. Francesco Bagnaia dan Jorge Martin berhasil finish pertama dan kedua di kejuaraan dunia. Namun jangan lupakan motor Ducati versi 2022. Meski lebih tua, motor ini juga menunjukkan kekuatannya dengan memenangkan 4 balapan MotoGP, dan Marco Bezzecchi dari tim VR46 finish ketiga di kejuaraan dunia. Bagnaia, juara dunia MotoGP 2 kali, berbagi rencananya untuk 2024. Menurutnya, motor 2022 unggul dalam kecepatan masuk tikungan, sementara motor 2023 memiliki traksi dan pengereman yang lebih baik. Bagi Bagnaia, kombinasi keduanya akan menjadi kunci untuk musim 2024. Di tes Valencia bulan lalu, Bagnaia fokus pada pengembangan mesin. Dia puas dengan koneksi yang dirasakan saat akselerasi, tetapi ingin penyempurnaan pada distribusi tenaga mesin. Untuk tes selanjutnya di Sepang pada bulan Februari, Bagnaia akan mengalihkan perhatiannya pada sasis. Dia ingin mencoba berbagai pengaturan untuk memaksimalkan performa motornya.
Bintang andalan Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia tenang menyambut kedatangan Marquez ke Gresini. Dia yakin Marquez akan sangat cepat dan dia siap bertarung. Dia jelas lebih merupakan lawan, dia akan sangat cepat. Dia sudah mencapai itu dalam tes, kata Bagnaia di Bologna, seperti dimuat speedweek.com. Tentu saja dia mengeksplorasi performa penuhnya, bahkan dengan ban lunak, untuk benar-benar mengenal motornya dan itu tepat. Dia sangat bagus dan sangat cepat, tapi itulah yang saya harapkan darinya, sambung Bagnaia. Mark akan kuat, itu normal, karena dia berasal dari motor yang sulit dan menjadi yang terbaik yang pernah ada. Pembalap seperti dia akan kuat, seperti 7 pembalap Ducati lainnya. Ini akan menjadi pertarungan yang menyenangkan, dan bukan hanya melawan dia. Bess, Enea, Jorge, Alex, semua pembalap Ducati akan cepat, termasuk Franco Morbidelli. Ini akan sulit, banyak masalah, dan mungkin Honda dan Yamaha juga akan melawan, sambung Bagnaia. Bagnaia sendiri sangat senang dengan tes pertama menggunakan motor 2024 di Valencia kemarin. Tes Valencia berjalan dengan baik. Dari beberapa sudut pandang, tahun 2023 adalah tahun yang sulit karena kita sering mendapat banyak masalah di hari Jumat. Dan biasanya karena satu hal, menurut saya, kami sekarang paham alasannya. Jadi saya senang. Alex Espargaro, pembalap paling berpengalaman di grid MotoGP saat ini, dikenal dengan peran pentingnya di Aprilia. Sebagai rider utama, dia membawa tanggung jawab besar dan pengaruh yang signifikan dalam tim. Di Aprilia, Alex tidak hanya dikenal sebagai pembalap top, tapi juga sebagai kapten. Panggilan ini bukan sekedar untuk lucu-lucuan. Alex mengakui bahwa menjadi kapten bukanlah tugas yang mudah. Dia bertanggung jawab tidak hanya kepada timnya, tapi juga kepada karyawan Aprilia dan keluarga mereka. Dia juga membahas tentang tekanan yang dihadapi pembalap, baik di lintasan maupun di luar lintasan. Meski sering terlihat menikmati waktu luangnya, Alex menegaskan bahwa setiap pembalap pantas mendapatkan istirahat tersebut, mengingat tekanan tinggi yang mereka hadapi. Untuk musim 2024, Alex akan tetap bersama Aprilia, berdampingan dengan Maverick Vinales. Kedua pembalap Spanyol ini diharapkan akan bisa bersaing di papan atas di musim MotoGP 2024.